Terjemahan Surat Al-Baqarah 183, Surat Ar-Ra'd ayat 28, Surat Al-Imran 103, dan Surat Al-Hadid ayat 16. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Jangan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Maka ingatlah, dengan hanya mengingat Allah, hati akan menjadi tentram. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu di masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diwahyukan kepada mereka. Dan janganlah mereka seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu, kemudian mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras, dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rasulullah, Allahumma barik ala Muhammad. Al-Fatihah. Tanbih. Bismillahirrahmanirrahim. Tanbih ini dari Syekhuna almarhum Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad yang bersemayam di padaban Surya Kegemaran Rahman. Sabda beliau kepada khususnya segenap murid-murid pria maupun wanita, tua atau muda. Semoga ada dalam kebahagiaan dikaruniai Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebahagiaan yang kekal abadi, dan semoga dapat timbul keretakan dalam lingkungan kita sekalian. Pun pula semoga pimpinan negara bertambah kemuliaan dan keagungannya, supaya dapat melindungi dan membimbing seluruh rakyat dalam keadaan aman, adil dan makmur, zahir maupun batin. Pun kami tempat orang bertanya tentang tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah, mengaturkan dengan tulus ikhlas. Wasiat kepada segenap murid-murid, berhati-hatilah dalam segala hal. Jangan sampai berbuat yang bertentangan dengan peraturan agama maupun negara.
taatilah kedua-duanya dengan sepantasnya. Demikian sikap manusia yang tetap dalam keimanan. Tegasnya dapat mewujudkan kerelaan terhadap keadilan ilahi yang membuktikan perintah dalam agama maupun negara. Israfilah murid-murid sekalian, janganlah terbawa oleh bujukan nafsu, terpengaruh oleh godaan syaitan. Waspadalah akan penyelewengan terhadap perintah agama maupun negara, agar dapat meneliti diri kalau tertarik oleh bisikan iblis yang selalu menginap dalam hati sanubari kita semua. Lebih baik buktikanlah kebajikan yang timbul dari kesucian. Pertama, terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik zahir maupun batin, harus kita hormati. Begitulah seharusnya hidup rukun, saling harga menghargai. Kedua, terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, jangan sampai terjadi persengketaan. Sebaiknya harus bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Jangan sampai terjadi perselisihan dan persengketaan. Jangan sampai kita terkena firman-Nya, azabun alim, yang berarti duka nestapa untuk selama-lamanya, dari dunia sampai akhirat, badan bahaya hati susah. Tiga, terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, janganlah hendak menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap angkuh. Sebaliknya, harus belas kasihan dengan kesadaran agar mereka merasa senang dan gembira hatinya. Jangan sampai merasa takut dan liar, bagaikan tersayat hatinya. Mereka harus dituntun, dibimbing dengan nasihat yang lemah lembut, yang akan memberikan keinsafan dalam menginjak jalan kebajikan. Keempat, terhadap fakir miskin harus saling berkasih sayang, ramah tamah, serta berbaris budi, bersikap murah tangan, mencerminkan bahwa hati kita sadar. Coba rasakan diri kita pribadi, betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan. Oleh karena itu, janganlah acuh tak acuh, hanya memikirkan diri sendiri yang senang. Mereka jadi fakir miskin bukan kehendak mereka, tetapi kodrat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikianlah sesungguhnya sikap manusia yang penuh kesadaran, meskipun terhadap orang asing, karena mereka itu masih keturunan Nabi Adam alaihissalam. Mengingat ayat 70 surat Isra yang artinya, sangat kami muliakan keturunan Adam, dan kami sebarkan segala yang berada di darat dan di lautan, dan kami beri mereka rezeki yang ada di darat dan di lautan. Juga kami mengutamakan mereka lebih utama dari makhluk lain. Kesimpulan dari ayat ini bahwa kita sekalian seharusnya saling harga menghargai, jangan timbul kekecewaan. Mengingat surat Al-Maidah yang artinya, hendaklah tolong menolong dengan sesama, melaksanakan kebajikan dan ketakwaan dengan sungguh-sungguh terhadap agama maupun negara. Sebaliknya, janganlah tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuhan terhadap perintah agama maupun negara. Adapun soal keagamaan, itu terserah agamanya masing-masing. Mengingat surat Al-Kafirun ayat 6, agamamu untuk kamu, agamaku untuk aku. Maksudnya, janganlah terjadi perselisihan. Wajiblah kita hidup rukun dan damai, saling harga menghargai, tetapi janganlah sekali-kali ikut campur. Cobalah renungkan pepatah leluhur kita, hendaklah kita bersikap budiman, tertib dan damai. Andaikan tidak demikian, pasti sesal dahulu pendapatan, sesal kemudian tak berguna, karena yang menyebabkan penderitaan diri pribadi itu adalah akibat dari amal perbuatan diri sendiri.
Dalam surat An-Nahl ayat 112 diterangkan bahwa Tuhan yang Maha Esa telah memberikan beberapa contoh, yakni tempat maupun kampung, desa maupun negara yang dahulunya aman dan tentram, gemah ripalo jinawi, namun penduduknya atau penghuninya mengingkari nikmat-nikmat Allah, maka lalu berkecambulah bencana kelaparan, penderitaan dan ketakutan yang disebabkan sikap dan perbuatan mereka sendiri. Oleh karena demikian, hendaklah segenap murid-murid bertindak teliti dalam segala jalan yang ditempuh guna kebaikan zahir maupun batin, dunia maupun akhirat, supaya hati tentram, jasad nyaman, jangan sekali-kali timbul persengketaan. Tidak lain tujuan budi utama jasmani sempurna jagar-jagar. Tiada lain amalan kita tarekat qadiriyah Naksabandiyah, amalkan sebaik-baiknya guna mencapai segala kebajikan, menjauhi segala kejahatan zahir maupun batin yang bertalian dengan jasmani maupun rohani, yang selalu diselimuti bujukan nafsu, digoda oleh berdaya syaitan. Wasiat ini harus dilaksanakan dengan sesama oleh segenap murid-murid agar mencapai keselamatan dunia dan akhirat. Amin. Patapan Suryadaya 13 Februari 1956. Wasiat ini disampaikan kepada sekalian ikhwan tertanda Syekh Masyaykhul Wafadail Arifin. Jangan benci kepada ulama yang sejaman, jangan menyalahkan kepada pengajaran orang lain, jangan memeriksa murid orang lain, jangan berhenti bekerja meskipun disakiti orang, harus menyayangi orang yang membenci kepada Allah dari Syekh Masyaykhul Wafadail Arifin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.